Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aset tetap dan aset tidak berwujud. Aset tetap, pengertian dan kriteria aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap atau dibangun sendiri, yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan suatu masa manfaat yang lebih dari 1 tahun. Dan yang kedua, tidak dimasukkan untuk dijual dalam kegiatan normal. Sesuai dengan PSAK nomor 16, suatu benda berwujud diakui sebagai aktiva tetap jika yang pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomisan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Yang kedua, biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Perolehan aktiva. Yang pertama, pembelian aktiva. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset termasuk harga yang tercantum di faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut siap pakai. Yang kedua, perolehan dengan sewa guna usaha modal. Yang ketiga, perolehan dengan pertukaran. Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dengan aset non-moneter, maka biaya perolehan diukur dengan nilai-nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan. Yang keempat, perolehan dengan membangun sendiri. Umumnya dilakukan untuk pembuatan aktiva dalam bentuk perabot atau pendukung usaha lain yang dibuat langsung oleh karyawan atau tenaga khusus. Yang kelima, perolehan dengan hibah, bantuan, atau pemberian. Untuk aktiva tetap yang diperoleh dari kondisi ini, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan atau sebesar harga pasarnya. Untuk pembelian aktiva dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembelian dalam negeri, dan yang kedua, pembelian impor dari luar negeri. Pembelian aktiva, pembelian dalam negeri. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi membeli kendaraan operasional seharga 200 juta, belum termasuk PPN 10%. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Jika PT Sisi merupakan pengusaha kena pajak atau PKP, maka jurnalnya yaitu kendaraan 200 juta di sebelah debit, pajak masukan 20 juta di sebelah debit. Pajak masukan ini diperoleh dari 200 juta dikali dengan 10%, hasilnya itu 20 juta. Kemudian kas atau bank 220 juta di sebelah kredit. Jika PT Sisi adalah non-PKP, maka jurnalnya yaitu kendaraan 220 juta di sebelah debit dan kas atau bank 220 juta di sebelah kredit. Pembelian aktiva, pembelian impor dari luar negeri. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi mengimpor komputer dari Taiwan dengan nilai impor sebesar 150 juta dan PPN sebesar 10%. Jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Jika PT Sisi adalah PKP yang mempunyai API, maka jurnalnya sebagai berikut. Peralatan kantor
kas di sebelah debit sebesar 150 juta, pajak masukan 15 juta di sebelah debit. 15 juta ini diperoleh dari 10% dikali 150 juta. Kemudian PPh 22 dibayar di muka sebesar 3.750 di sebelah debit. PPh 22 dibayar di muka ini diperoleh dari 2,5% dikali dengan 150 juta. Kemudian kas atau bank sebesar 168.750.000 di sebelah kredit. Jika PT Sisi adalah non PKP yang mempunyai API, maka jurnalnya sebagai berikut. Peralatan kantor di sebelah debit sebesar 165 juta. 165 juta ini diperoleh dari 110% dikali 150 juta. Kemudian PPh 22 dibayar di muka di sebelah debit sebesar 3.750.000. Kemudian kas atau bank di sebelah kredit sebesar 168.750.000. Jika PT Sisi adalah PKP yang tidak mempunyai API, maka jurnalnya sebagai berikut. Peralatan kantor sebesar 150 juta di sebelah debit, pajak masukan sebesar 15 juta di sebelah debit, PPh 22 dibayar di muka 11.250.000 di sebelah debit. PPh 22 dibayar di muka ini diperoleh dari 7,5% dikali 150 juta sama dengan 11.250. Selanjutnya kas atau bank sebesar 176.250.000 pada sebelah kredit. Jika PT Sisi adalah non PKP dan tidak mempunyai API, maka jurnalnya adalah peralatan kantor di sebelah debit sebesar 165 juta, PPh 22 dibayar di muka sebesar 11.250 dan kas atau bank sebesar 176.250 pada sebelah kredit. Untuk perolehan dengan sewa guna usaha itu ada dua. Yang pertama sewa guna usaha dengan hak opsi dan yang kedua sewa guna usaha tanpa hak opsi. Sewa guna usaha dengan hak opsi. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Dan yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Dan yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha membuat ketentuan mengenai opsi bagi lisi. Perlakuan perpajakan untuk lessor dan lisi. Dari lessor, pajak penghasilan. Penghasilan sama dengan angsuran pokok ditambah bunga. Penghasilan bukan objek PPh 23, akan tetapi pengenaan pajaknya dilakukan dengan perhitungan akhir tahun dengan SPT tahunan. Kemudian beban penyusutan aset tetap, beban yang tidak boleh dikurangi. Sedangkan dari lisi, pajak penghasilan, beban sewa sama dengan angsuran pokok ditambah bunga. Beban sewa merupakan beban yang dapat dikurangi. Beban sewa bukan objek PPh 23. Beban penyusutan aset tetap merupakan beban yang tidak boleh dikurangi. Kemudian
Dari pihak lessor, beban penyisihan piutang tak tertagih ialah beban yang dapat dikurangi. Kemudian, mekanisme angsuran pajak PPh 25 diatur oleh Undang-Undang PPh. Kemudian, pajak pertambahan nilai. Untuk lessor, bagi lessor memungut PPN atas penyerahan barang modal kepada lisi. Kemudian, lisi yaitu tidak ada. Peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lisi. Yang pertama, selama masa SGU, lisi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang di SGU-kan sampai saat lisi menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, setelah menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lisi melakukan penyusutan, dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan. Dan yang ketiga, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lisi, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lisi sepanjang transaksi SGU tersebut memenuhi ketentuan kapitalis. Dan yang keempat, dalam hal masa SGU lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya SGU. Dan yang terakhir, lisi tidak memotong PPh 23 atas pembayaran SGU yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessor. Yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran SGU berupa imbalan jasa SGU, yaitu seluruh pembayaran pembayaran sewa guna usaha dikurangi dengan angsuran pokok. Yang kedua, lessor tidak berhak menyusutkan atas aset tetap yang di SGU-kan dengan hak opsi. Dan yang ketiga, dalam hal masa SGU lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor. Yang keempat, lessor dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Dan yang kelima, kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Selanjutnya, dalam hal cadangan piutang tak tertagih, tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana yang dimaksud, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian. Selanjutnya, atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi lessor kepada lisi dikecualikan dari pengenaan PPN, tetapi penyerahan barang dari lessor ke lisi dikenakan PPN. Kemudian yang terakhir, besarnya angsuran PPh 25 setiap bulan bagi WPSGU dengan hak opsi adalah sebesar jumlah PPh yang terutang berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dibagi 12. Sewa guna usaha tanpa hak opsi. Kriteria suatu transaksi digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama periode sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan aset tetap yang di SGU-kan ditambah keuntungan-keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Yang kedua, perjanjian SGU tidak memuat ketentuan tentang opsi untuk lessor. Kedua syarat di atas
menandakan bahwa suatu SGU digolongkan sebagai SGU tanpa hak opsi apabila lessor benar-benar tidak berniat menjual aset tetap tersebut dan hanya ingin menyewakannya saja. Jadi, sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah sewa menyewa biasa karena kepemilikan aset tetap masih berada di tangan lessor sehingga yang berhak menyusutkan aset tetap adalah lessor. Perlakuan perpajakan untuk lessor dan leasing. Bagi lessor, pajak penghasilan, beban penyusutan aset tetap merupakan beban yang dapat dikurangkan. Kemudian penghasilan sewa ialah objek PPh final atau PPh 15 atau PPh 23. Pajak pertambahan nilai ialah memungut PPN atas jasa sewa yang diberikan. Kemudian dari leasing, pajak penghasilan, beban sewa ialah beban yang dapat dikurangkan untuk penyewaan yang barang modalnya termasuk oleh PPh 23, kemudian memotong PPh 23 atas pembayaran sewa. Peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi leasing. Yang pertama, pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh leasing merupakan biaya yang dapat dikurangkan bagi penghasilan bruto. Kemudian, leasing wajib memotong PPh 23 atas pembayaran SGU tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor. Dan yang ketiga, atas penyerahan jasa dalam transaksi SGU tanpa hak opsi dari lessor kepada leasing dikenai utang PPN. Peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lessor. Yang pertama, seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lessor merupakan objek PPh. Yang kedua, lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang di SGU-kan tanpa hak opsi sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya. Contoh, PT Jocelyn membeli mesin produksi dengan cara leasing pada tanggal 11 Maret 2012, di mana pembelian ini merupakan kapitalis dengan periode leasing selama 4 tahun. Pada akhir masa leasing ada opsi pembelian dengan harga 2 juta. Tingkat bunga implisit 10%. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 11 Maret 2012. Jawaban leasing. Present value leasing. Rumusnya itu present value cicilan ditambah dengan nilai opsi. Cicilan dikali dengan rumus nilai present value ditambah dengan angsuran dikali rumus dari nilai opsi. Cicilan di sini sebesar 1.500.000 karena cicilan sudah mencapai 3 kali pembayaran, maka 200 juta dibagi 4 tahun sama dengan 500. Kemudian 500 dikali dengan 3 sama dengan 1.500.000. 1.500.000 dikali dengan hasil dari present value yaitu 3,4869. 1.500.000 dikali dengan 3,4869 adalah 5.230.350 rupiah. Nilai angsuran dikali dengan nilai opsi adalah 2 juta dikali 0,6830, hasilnya sama dengan 1.336.000. Jadi 5.230.350 rupiah ditambah dengan 1.336.000 sama dengan 6.596.350 rupiah. Jurnalnya yaitu pada tanggal 11 Maret 2012
aset leasing sebesar Rp6.596.350 sebelah debit. Kemudian utang leasing jangka pendek sebelah kredit sebesar Rp1.339,58. Kemudian utang leasing jangka pendek di sebelah kredit sebesar Rp5.222.110,42. Kemudian utang leasing jangka pendek sebelah debit sebesar Rp132.324,96 pada kas atau bank di sebelah kredit senilai Rp137.423,96. Selanjutnya jurnal pada tanggal 11 April 2012. Utang leasing jangka pendek sebelah debit sebesar Rp137.423,96 dan beban bunga Rp645.892,60 pada kas atau bank sebelah kredit sebesar Rp788.316,56. Selanjutnya setiap tanggal 11 tiap bulan selama tahun 2012 dilakukan pembayaran untuk utang leasing dan bunga leasing sebesar 10% dari sisa utang. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2012 jurnalnya itu utang leasing jangka panjang sebelah debit sebesar Rp1.649.087,52 pada utang leasing jangka pendek sebelah kredit senilai Rp1.649.087,52 dan beban penyusutan aset leasing sebelah debit sebesar Rp905.572,92 pada akumulasi depresiasi aset leasing sebelah kredit sebesar Rp905.572,92. Jawaban dari Laser adalah penghasilan atas leasing ini akan dikenakan PPh badan sesuai tarif pasal 17. Penyusutan aset tetap. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan adalah yang pertama metode garis lurus untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan, dan yang kedua metode saldo menurun untuk kelompok bukan bangunan saja dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus. Klasifikasi kelompok harta. Kelompok aset tetap itu ada dua, yang pertama bukan bangunan dan bangunan. Pada bangunan ini terdapat 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1. Pada kelompok 1 ini mempunyai masa manfaat 4 tahun dengan tarif depresiasi garis lurus sebesar 25% dan tarif depresiasi saldo menurun sebesar 50%. Kemudian kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun dan tarif depresiasi garis lurus 12,5% dan tarif depresiasi saldo menurunnya 25%. Kemudian kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun. Maka tarif depresiasi garis lurusnya itu 6,25% dan tarif depresiasi saldo menurunnya 12,5%. Selanjutnya kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun, maka depresiasi garis lurusnya itu 5% dan
tarif depresiasi saldo menurun itu 10%. Kemudian yang kedua bangunan. Bangunan ada dua, yang pertama permanen dan yang tidak permanen. Yang permanen ini mempunyai masa manfaat 20 tahun dengan tarif depresiasi garis lurus 5%. Kemudian tidak permanen. Tidak permanen ini mempunyai masa manfaat 10 tahun dengan tarif depresiasi garis lurus sebesar 10%. Aset yang penyusutannya tidak bisa dikurangi sebagai biaya. Yang pertama, biaya perolehan aset yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang kedua, biaya perolehan aset yang digunakan untuk memberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natural atau kenikmatan kepada karyawan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natural atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang sudah diterapkan. Kemudian barang modal yang disewa guna usahakan, baik sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi bagi lisi atau sewa guna usaha dengan hak opsi bagi leaser. Contoh, gedung dibeli pada tanggal 1 Januari pada tahun 2000 dengan harga 600 juta. Estimasi masa manfaat gedung tersebut menurut akuntansi adalah 30 tahun, sedangkan menurut pajak adalah 20 tahun. Jadi, penyusutan menurut akuntansi sebesar 600 juta dibagi dengan 30 sama dengan 20 juta. Kemudian penyusutan menurut pajak sama dengan 5% dikali dengan 600 juta sama dengan 30 juta. Jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2011, beban penyusutan gudang sebelah debit sebesar 20 juta pada akumulasi penyusutan gedung sebelah kredit sebesar 20 juta. Penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap ada dua, yang pertama pertukaran aset tetap dan yang kedua pelepasan aset tetap. Revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap merupakan suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2011, PT Benur menerima surat persetujuan dari Dirjen Pajak untuk melakukan revaluasi aset tetap yang dimilikinya. Berikut daftar aset yang daftar aset tetap yang akan direvaluasi. Yang pertama, tanah yang diperoleh pada Desember 2006 dengan harga perolehan 500 juta dan harga revaluasi 1 miliar. Yang kedua, bangunan permanen yang diperoleh pada Januari 2009 dengan harga perolehan 600 juta dan harga revaluasi 850 juta dengan masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan. Yang ketiga, mesin produksi yang termasuk pada kelompok 2. Masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan diperoleh pada Juli 2009 dengan harga perolehan 100 juta dengan harga revaluasi 200 juta. Penghasilan sebelum kompensasi rugi pada tahun berjalan sebesar 350 juta. Rugi fisikal yang belum dikompensasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rugi pada tahun 2010 sebesar 150 juta. Yang kedua, rugi pada tahun 2009 sebesar 125 juta. Yang ketiga, rugi pada tahun 2008 sebesar 115 juta.
Metode penyusutan aset tetap baik akuntansi maupun perpajakan menggunakan metode garis lurus. Jawaban: biaya perolehan tanah sebesar 500 juta. Kemudian biaya perolehan bangunan 600 juta dikurang dengan akumulasi penyusutan 90 juta. 90 juta ini didapat dari 600 juta dibagi dengan 20 dikali 3. Hasil dari 600 juta dikurang dengan 90 juta adalah 5 juta 10. Kemudian biaya perolehan mesin sebesar 100 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan sebesar 31.250.000. Akumulasi penyusutan ini didapat dari 100 juta dikali 30 dibagi dengan 12 dikali 8. 100 juta dikurangi dengan 31.250.000, hasilnya adalah 68.750.000. Kemudian biaya perolehan tanah ditambah dengan biaya perolehan bangunan, kemudian ditambah dengan biaya perolehan mesin, hasilnya adalah 1.078.750.000. Itu merupakan nilai tercatat aset tetap atau sama dengan nilai buku fisikal. Kemudian harga pasar 100 miliar ditambah dengan 850 juta ditambah dengan 200 juta, hasilnya sama dengan 2 miliar 50 juta. Kemudian dikurangi dengan nilai tercatat aset tetap atau nilai buku finansial yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu 1 miliar 78.750.000. 2 miliar 50 juta dikurangi dengan 1 miliar 78.750.000, hasilnya adalah 971.250.000. Kemudian PPh finalnya adalah 10% dikali dengan 971.250.000, hasilnya sama dengan 97.125.000. Kemudian jurnalnya adalah tanah sebelah debit 500 juta, bangunan di sebelah debit 250 juta, akumulasi penyusutan bangunan sebelah debit 90 juta, mesin 100 juta sebelah debit, akumulasi penyusutan mesin sebelah debit 31.250.000 pada surplus revaluasi aset tetap sebelah kredit sebesar 971.250.000 dan PPh finan atas revaluasi aset tetap pada sebelah debit sebesar 97.125.000 pada kas atau bank sebelah kredit sebesar 97.125.000. Aset tidak berwujud. Menurut SAK etap yang diatur oleh IAI, aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri utama aset tak berwujud ialah berupa benda yang tidak dapat dilihat dan dipegang. Entitas dapat mengakui aset tak berwujud apabila kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal. Jika entitas tidak mampu menentukan nilai wajar yang andal atau aset yang diperoleh, maka biaya perolehannya diukur pada jumlah tercatat aset yang diberikan. Contoh aset tak terwujud. Yang pertama, hak
paten, yang kedua hak cipta, yang ketiga merek, yang keempat goodwill, dan yang kelima waralaba. Aset tak berwujud dapat diperoleh dengan cara membeli dari pihak luar dan dihasilkan secara internal. Menurut SAK Etap, nilai aset tak berwujud dicatat sesuai dengan biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tak berwujud terdiri atas yang pertama, harga beli, termasuk bea impor dan pajak yang sifatnya tidak dapat dikreditkan setelah diskon dan potongan dagang. Kemudian yang kedua, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan mempersiapkan aset hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Jika aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, maka entitas baru mengakui pengeluaran internal yang terjadi di atas aset tersebut, termasuk semua pengeluaran untuk aktivitas riset dan pengembangan sebagai beban pada saat terjadinya. Tarif penyusutan aset tak berwujud. Proses penyusutan aset tak berwujud dalam akuntansi dan perpajakan disebut dengan amortisasi. Aset tak berwujud menurut perpajakan harus diamortisasikan apabila harta itu mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Namun, untuk perhitungan amortisasi dalam perpajakan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1A. Aset berwujud dikelompokkan menjadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 dengan masa manfaat 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun. Adapun tarif amortisasi yang diatur dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat 2 yaitu sebagai berikut. Jika kompensasi aset tak berwujud pada kelompok 1 dan masa manfaatnya 4 tahun, maka tarif depresiasi garis lurusnya yaitu 25% dan tarif depresiasi saldo menurunnya itu 50%. Kemudian kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun, kemudian tarif depresiasi garis lurusnya itu 12,5% dan tarif depresiasi saldo menurunnya itu 25%. Kemudian kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun dengan depresiasi garis lurus 6,25% dan tarif depresiasi saldo menurun 12,5%. Selanjutnya kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun dengan tarif depresiasi garis lurus 5% dan tarif depresiasi saldo menurun 10%. Contoh, PT Boki yang baru berdiri pada tahun 2008 telah menghabiskan biaya sebesar 50 juta untuk mendapatkan berbagai izin pengurusan pendirian perusahaan. Biaya tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya dan memiliki masa manfaat 5 tahun menurut pertimbangan pihak manajemen, sehingga oleh perusahaan diamortisasikan dengan metode garis lurus. Jadi 50 juta dibahagi dengan 5 tahun sama dengan 10 juta. Kemudian 25% dikali dengan 50 juta sama dengan 12.500.000. Jurnalnya ialah aset lainnya di sebelah debit sebesar 50 juta, kas atau bank di sebelah kredit sebesar 50 juta. Kemudian beban amortisasi di sebelah debit sebesar 10 juta dan aset lainnya di sebelah kredit sebesar 10 juta. Contoh 2. PT Hercules pada tanggal 1 Januari 2012 mengeluarkan uang sebesar 200 juta
belum termasuk PPN dan PPh 26 untuk memperoleh waralaba dari MC Dolphin selama 4 tahun. Jadi PPN sama dengan 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta. Kemudian PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta. Penyusutan menurut pajak menggunakan metode garis lurus sama dengan 25% dikali 200 juta hasilnya 50 juta. Kemudian menggunakan metode saldo menurun. Tahun 1 sama dengan 50% dikali 200 juta hasilnya 100 juta. Kemudian tahun 2 50% dikali 100 juta sama dengan 50 juta. Kemudian tahun 3 50% dikali 50 juta sama dengan 25 juta. Kemudian pada tahun keempat itu hasilnya 25 juta. Jurnalnya adalah pada tanggal 1 Januari 2012. Waralaba sebesar 200 juta di sebelah debit. Pajak masukan sebesar 20 juta di sebelah debit. Utang PPh 26 sebesar 40 juta di sebelah kredit. Kas atau bank 180 juta di sebelah kredit. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2012, beban amortisasi pada waralaba sebesar 50 juta. Kemudian 31 Desember 2013, beban amortisasi waralaba sebesar 50 juta. Kemudian 31 Desember 2014, beban amortisasi pada waralaba juga sebesar 50 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015, beban amortisasi pada waralaba yaitu sebesar 50 juta. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.